Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Mutia. Kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Masih ingatkah kalian teori tentang atom yang dikemukakan oleh Bohr? Menurut Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan stasioner atau disebut juga dengan kulit atom. Kulit ini ada berbagai tingkatannya. Ada kulit pertama yang memiliki jumlah elektron maksimum sebanyak 2 elektron. Ada kulit kedua yang memiliki jumlah elektron maksimum sebanyak 8 elektron, dan seterusnya. Untuk menentukan jumlah elektron maksimum ini dapat dihitung dengan rumus 2n pangkat 2. Contoh, untuk elektron maksimum yang ada di kulit pertama, dengan N sama dengan 1, maka jumlah elektron maksimumnya adalah 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Untuk elektron maksimum yang ada di kulit kedua dengan N sama dengan 2, maka jumlah elektron maksimumnya adalah 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam setiap kulit-kulit atomnya. Contoh, kita punya atom magnesium yang memiliki jumlah elektron sebanyak 12. Untuk membuat konfigurasi elektronnya, maka langkah pertamanya adalah penuhi terlebih dahulu kulit pertama, yaitu sebanyak 2 elektron. Sekarang kita memiliki sisa 10 elektron lagi. Langkah selanjutnya, penuhi kembali kulit kedua dengan 8 elektron. Sekarang sisa elektron yang belum kita masukkan adalah 2. Maka untuk kulit ketiga, kita bisa memasukkan sisa elektron tadi ke dalam kulit ketiga. Sehingga konfigurasi untuk magnesium adalah 2, 8, 2. Selain berdasarkan teori atom Bohr, konfigurasi elektron juga dapat dibuat berdasarkan teori mekanika kuantum. Menurut hipotesis de Broglie, elektron memiliki sifat dualisme, artinya elektron dapat berupa partikel maupun gelombang. Selanjutnya, menurut Heisenberg, letak elektron tidak dapat ditemukan dengan pasti, yang bisa ditentukan hanya kemungkinan terbesarnya. Daerah dengan kemungkinan terbesar menemukan elektron disebut dengan orbital. Kemudian, untuk menentukan kedudukan elektron dalam atom dapat dinyatakan dengan bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama, menyatakan tingkat energi elektron atau lintasan elektron atau kulit atom. Contoh, untuk kulit pertama, maka nilai bilangan kuantum utamanya adalah N sama dengan 1. Untuk kulit kedua, nilai bilangan kuantum utamanya adalah N sama dengan 2, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua ada bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan huruf L kecil, yang menyatakan ada di subtingkat energi atau di subkulit manakah elektron bergerak, serta menunjukkan bentuk orbitalnya. Di mana jika harga bilangan kuantum azimutnya adalah 0, maka disebut orbital S. Jika nilai bilangan kuantum azimutnya 1, disebut orbital P. Dan jika nilai bilangan azimutnya 2, disebut orbital D. Dan yang terakhir, jika nilai bilangan kuantum azimutnya 3, disebut orbital F. Selanjutnya yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan huruf M kecil yang menyatakan kedudukan atau orientasi orbital yang ditempati oleh elektron. Nilai bilangan kuantum magnetik ini tergantung pada nilai bilangan kuantum azimutnya. Jika L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. Jika L sama dengan 1, maka M sama dengan negatif 1, 0, atau positif 1. Jika L sama dengan 2, maka M sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, atau positif 2. Yang terakhir ada bilangan kuantum spin yang disimbolkan dengan huruf S kecil yang menyatakan arah putaran atau rotasi elektron. Nilai bilangan kuantum spin ini hanya ada 2. Yang pertama, positif 1/2 untuk rotasi searah jarum jam yang digambarkan dengan anak panah ke atas. Yang kedua, negatif 1/2 untuk rotasi berlawanan arah jarum jam yang digambarkan dengan anak panah ke bawah.
Selanjutnya, untuk cara pengisian orbital, ada 3 aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, ada aturan Aufbau. Menurut Aufbau, pengisian orbital harus dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah, kemudian meningkat ke orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk urutan tingkat energi dimulai dari tingkat energi yang paling rendah yaitu 1S, kemudian dilanjutkan dengan tingkat energi yang lebih tinggi ada 2S, dan seterusnya. Jika diurutkan ke samping, maka akan menjadi seperti ini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Di mana untuk angka-angka yang ada di atas, contoh misalnya 1S2, nah angka 2 di atas ini menunjukkan jumlah elektron maksimumnya. Di mana untuk orbital S, jumlah elektron maksimumnya adalah 2, untuk orbital P, jumlah elektron maksimumnya adalah 6, untuk orbital D, jumlah elektron maksimumnya adalah 10, dan untuk orbital F, jumlah elektron maksimumnya adalah 14. Kemudian ada aturan Hahn yang menyatakan bahwa elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital dengan energi setingkat terisi. Contoh, untuk pengisian orbital P3, maka harus diisi dengan masing-masing satu elektron terlebih dahulu. Tidak boleh langsung diisi berpasangan, padahal masih ada satu kamar yang kosong. Selanjutnya, ada larangan Pauli yang menyatakan bahwa dalam atom tidak boleh ada elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, sekarang kita akan membuat konfigurasi elektron sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Contoh, ada atom magnesium yang memiliki jumlah elektron sebanyak 12. Untuk pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah yaitu orbit 1s2. Selanjutnya diikuti 2s2, kemudian 2p6. Sampai di sini sudah ada 10 elektron yang terisi. Artinya masih ada sisa 2 elektron lagi untuk kemudian kita isi ke orbital selanjutnya yaitu 3s2. Sehingga orbit konfigurasi elektron untuk magnesium adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kemudian, untuk aluminium dengan jumlah elektron 13, kita mulai dari 1s2, kemudian dilanjut dengan 2s2, kemudian 2p6, kemudian 3s2, sampai di sini sudah ada 12 elektron. Artinya, masih ada satu elektron sisa lagi yang kemudian bisa kita isi di orbital 3p. Karena 3P bisa diisi maksimum sebanyak 6 elektron, tetapi karena jumlah elektron kita sisa hanya ada 1 elektron, maka cukup diisi 1 elektron saja di orbital 3P. Hingga konfigurasi untuk aluminium adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron, kita dapat menentukan letak suatu unsur ada di periode dan golongan berapa dalam tabel periodik unsur. Untuk menentukan periodenya dapat dilihat dari banyaknya kulit atom yang terisi elektron. Untuk menentukan golongan dapat dilihat dari elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluar. Untuk golongan sendiri, ada 4 golongan dalam tabel periodik unsur. Yang pertama, ada golongan utama, kemudian ada golongan transisi, kemudian ada golongan lantanida, dan golongan aktinida. Untuk penentuan golongan dan nomor golongan, perhatikan tabel berikut. Jika unsur tersebut memiliki elektron valensi Ns1 dengan N sama dengan jumlah kulit, maka unsur tersebut berada di golongan 1A. Oke, perhatikan contoh berikut. Dari konfigurasi atom magnesium diketahui bahwa elektron terakhir ada di orbital 3s2. Artinya, ada 3 kulit yang terisi elektron sehingga unsur tersebut diketahui berada di periode ketiga. Kemudian, elektron valensi dari unsur tersebut adalah S2, artinya unsur tersebut berada di golongan 2A. Demikian pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.